Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun teman-teman mengakses video ini di waktu apapun. Selamat datang di video selanjutnya ya dari monolog aku, series monolog aku. Dan hari ini aku pengen cerita sedikit tentang salah satu hobi lainnya ya. Setelah kemarin mungkin aku banyak cerita tentang hobi baca, hobi tadabbur, dan ini juga ada satu hobi yang aku sangat suka, walaupun mungkin terdengarnya sangat simpel ya, teman-teman, yaitu hobi jalan kaki. Kenapa aku suka jalan kaki? Karena itu tuh kayaknya alternatif, olahraga yang murah gitu ya, dan juga tidak perlu sarana apa-apa, bisa dilakukan kapan aja, oleh siapa aja, ke mana aja, di mana aja, kayak gitu. Jadi menurut aku lebih harusnya sih ya lebih jarang, apa ya, tidak terjadinya, lebih sering kejadiannya gitu ya. Paling biasanya sebenarnya, eee, kita akhirnya nggak bisa melakukan misalnya karena hujan, karena cuaca gitu ya teman-teman. Walaupun ya kalau cuaca sih tidak hanya mempengaruhi jalan kaki, harusnya olahraga yang lain pun pasti terpengaruhi gitu ya. Paling juga kadang hal lain yang bikin rada males adalah panas, tapi aku sendiri adalah salah satu orang yang rada nggak pedulian dengan panas, nggak terlalu khawatir dengan misalnya kalau jadinya, kulit lebih gelap gitu ya, tetap pakai sunscreen, tapi kalaupun, ibaratnya harus diterjang aja. Mungkin ada teman-teman yang kayak kalau panas sedikit langsung mager, kalau aku masih gas gitu ya. Makanya sering banget kalau habis kegiatan tuh, kalau habis perjalanan, traveling gitu aku menghitam, tapi aku tuh selalu mencoba untuk memaknainya, "Wah, ini oleh-oleh dari perjalanan dan nggak apa-apa nanti juga bisa dibalikin lagi," kayak gitu teman-teman. Karena tadi ya, aku tuh suka banget traveling, dulu-dulu kayaknya sebelum pandemi aku tuh selalu takut untuk traveling sendirian, sebenarnya lebih ke khawatir sih, khawatir bosen, terus kayak masih ada pemikiran-pemikiran, ih takut diliatin orang gitu, padahal mungkin orang juga bakal ngeliatin apa ya, ya mungkin mereka penasaran ada apa, tapi juga nggak akan sampai tahap tertentu. Jadi selalu maju mundur untuk solo traveling, tapi setelah pandemi, kayaknya aku lebih punya keberanian untuk melakukan solo traveling, karena ngerasa butuh gitu ya, udah lama di rumah, terus habis itu juga semakin susah ya janjian dengan teman-teman di usia dewasa, karena punya kesibukan masing-masing, sehingga kadang aku udah gregetan kalau, rencana-rencana tuh harus tertunda, harus nggak jadi gitu ya secara tiba-tiba karena ada misalnya tiba-tiba deadline, tiba-tiba tugas, sehingga akhirnya kadang tuh ya udahlah jalan sendiri aja gitu. Jadi aku akhirnya sering banget untuk beberapa kali ya, solo traveling bahkan emang mengagendakan, karena merasa perlu juga waktu sendirian, aku suka gitu ya ternyata jalan kaki sendirian tuh memberikan banyak kesempatan untuk refleksi, untuk ngobrol sama diri sendiri, quality time sama diri sendiri gitu. Dan menurutku itu lumayan membuat aku ngerasa penuh gitu. Jadi bahkan sekarang seringnya kalau janjian sama orang, misalnya kita janjian traveling bareng karena teman-temanku tuh udah beda kota semua. Jadi misalnya kita janjian ketemu di kota apa, berangkat dari tempat asalnya masing-masing, aku entah di awal atau di akhir mengagendakan bener-bener nambah waktu gitu ya untuk jalan-jalan sendiri, kayak gitu. Atau mungkin bahkan kalau teman-teman ngelihat di story aku juga sering banget sharing kalau aku tuh hampir setiap hari selalu jalan pagi. Jadi aku memang request ke orang tuaku tuh yang beli sarapan aku aja, dan aku ngelakuinnya dengan jalan kaki. Jadi aku nyari sarapan, sambil tadi itu emang menghirup udara segar, kadang moto-moto langit pagi yang biasanya juga indah-indah, terus aku upload di sosial media dan banyak orang ternyata responnya baik terhadap hal itu. Sering banyak yang tadi ya, ngasih rekomendasi rute, atau juga jadinya itu jadi bahasan, "Kalau ketemu, kamu sering jalan-jalan ya?" Gitu. Hobi jalan-jalan ini sebenarnya teman-teman salah satunya memang karena aku pun punya kekurangan yang aku ngerasa memang lumayan, harusnya sih ini ya, terasa seperti kekurangan banget di zaman sekarang gitu, aku tuh nggak bisa naik motor. Ya, kayaknya kan itu harusnya jadi basic skill, tapi entah kenapa dulu tuh aku ngerasa aman-aman aja nggak belajar motor sampai sekarang. Sekarang kalau minta orang lain ngajarin tuh banyak banget alasannya, entah karena kesibukan atau karena bisa cari yang tinggi aja, cari yang apa, jadinya belum pernah kesampaian. Aku pernah belajar motor, tapi kemudian aku pernah jatuh dan, luka gitu, terus aku nggak ngelanjutin.
walaupun sekarang rasanya pengen lagi gitu ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk belajar karena kerasa banget itu esensial. Dulu tuh ngerasa banget pas awal-awal adanya ojek online teman-teman kebantu dan aku ngerasa, "Tuh kan nggak usah lah, bisa naik motor dengan adanya ojek online tuh kebantu." Apalagi saat itu murah banget, tapi ternyata kan itu cuma di awal ya, cuma promo-promo awal sekarang jadinya mahal, sehingga aku aja tuh mikir-mikir kalau mau milih ojek online ya jadinya kerasa banget betapa pentingnya bisa naik motor. Apalagi kalau tadi ya teman-teman kalau kita jalan-jalan ke kota-kota yang memang transportasi umumnya tuh belum yang terintegrasi banget ke seluruh tempat atau bisa banget mudah diakses gitu. Itu kerasa banget sih jadinya menghambat ya. Jadi aku harus kayak sering banget kalau pergi kayak gitu ya janjian dengan orang lain sehingga orangnya yang naik motor, aku yang di belakang baca maps. Kelebihan aku bisa baca maps. Kalau misalkan sering disampaikan perempuan tuh nggak bisa baca maps, alhamdulillahnya aku bisa. Jadi aku ngerasa, aku tuh mencoba mencari added value gitu ya teman-teman, tambahan nilai dari diri aku kalau misalnya aku terasa nggak bisa naik motor, dengan misalnya tadi aku bisa baca maps, aku bisa mendirikan tenda, aku suka banget bikin jadwal perjalanan, searching, riset. Jadi orang-orang tuh biasanya menyerahkan itu ke aku, nyari makanan rekomendasi, nyari tempat rekomendasi, jadi tidak terasa jadi beban gitu. Karena dulu sempat teman-teman, aku tuh pertama, alhamdulillah banget gitu ya, aku tuh waktu SMA kan merantau ya teman-teman, tapi bertemu dengan teman-teman yang sangat baik sehingga mereka tuh selalu banget nawarin, "Ini nggak apa-apa aku antar aja," gitu, "naik sama aku aja." Jadi, bisa naik motoran aku tuh tidak terlalu merasa terganggu, mengganggu gitu ya ketika SMA, karena teman-temanku tuh sangat, helpful banget gitu. Nah, aku baru kaget ketika masuk dunia kuliah ternyata kan ketemu orang dengan karakteristik yang lebih berbeda lagi ya, teman-teman. Di awal-awal, itu tuh nggak kerasa kenapa-napa sampai ada suatu saat, ada beberapa orang yang jujur gitu sama aku. Jadi aku pernah nanya ke mereka, "Kenapa sih nggak pernah ngajakin aku renang bareng? Aku kan padahal suka banget renang," gitu. Terus mereka tuh ketawa-tawa aja gitu. Terus aku kayak mencoba menggalinya terus, "Kenapa kenapa?" Terus mereka barulah ngomong, "Soalnya kamu tuh nggak bisa naik motor, Riz. Jadi kalau mau ngajak kamu tuh harus jemput, harus, ibaratnya ngegonceng, jadinya tuh ribet," kata gitu. Di situ aku lumayan kaget sih, karena itu pertama kalinya bener-bener aku ngerasa menjadi beban, karena selama ini tidak pernah ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, dari situlah aku ngerasa, wah ini ternyata kekurangan juga ya. Mungkin ibaratnya kalau teman-teman dalam Islam ya, teman-teman, mungkin kan sering disampaikan ya salah satu misalnya olahraga yang sunat tuh kan misalnya berkuda, memanah gitu ya. Aku tuh kadang ngerasa mungkin zaman sekarang berkuda itu ya adalah naik motor gitu. Jadi, apa ya, punya akses terhadap, sarana bisa bepergian jauh gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tidak bisa naik motor sama kayak aku, semoga kita punya kesempatan untuk di masa depan belajar. Oke, next. Karena aku nggak bisa naik motor teman-teman, sehingga opsi untuk jalan-jalan aku, orang yang suka jalan-jalan kayak aku adalah naik transportasi umum atau jalan kaki, kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang tuh sudah banyak banget, apa ya, opsi untuk, traveling jalan kaki. Kalau teman-teman tahu tuh ada yang namanya walking tour. Gitu. Jadi banyak kota besar tuh sudah punya kegiatan walking tour-nya. Teman-teman bisa cari aja misalnya ketik nama kotanya terus pasti walking tour, biasanya nanti ada official Instagram-nya yang bisa teman-teman ikuti. Mereka tuh biasanya ngasih jadwal mereka buka walking tour tuh di hari apa aja, gitu. Menurutku tuh ini ngebantu banget sih buat orang-orang kayak aku gitu ya, karena pertama walking tour ini tadi ya, aku nggak akan ngerasa apa ya, tertinggal karena nggak bisa naik motor, karena kita jalan kaki semua orang, mungkin lebih mudah gitu ya untuk mengakses walking tour. Terus habis itu, dia tuh kebanyakan teman-teman kegiatannya tuh pay as you wish, jadi kita bisa bayar semaunya kita, gitu. Itu juga kan berarti mungkin memudahkan banget ya, dengan budget kita bisa disesuaikan gitu. Terus habis itu juga enak buat kayak solo traveling, karena kita sendirian datang tapi bertemu dengan orang-orang baru, ibaratnya kalau kita pengen, apa ya, punya experience, pengalaman ketemu sama orang tanpa beban karena kan berarti bertemunya cuma 2 jam terus ya udah gitu ya, nggak ada ikatan-ikatan ya ikut walking tour. Jadi aku kayak seru sih kayak pengen nyoba-nyoba, kali ini pengen jadi Risda yang ceria.
presiden yang misalnya pendiam, itu tuh bisa banget tuh dites di walking tour kayak gitu. Kegiatannya biasa tadi ya 1,5 jam atau 2 jam jalan-jalan di sebuah kota, emang lumayan lama sih teman-teman. Pertama kali ikut juga, wah gila ya jalan kaki 2 jam kayak capek banget. Tapi ternyata ketika dijalani biasa-biasa aja sih, karena apalagi bareng-bareng, ada yang mandu ya tadi, misalnya kita nggak familiar dengan sebuah kota, ini walking tour tuh bisa jadi pilihan banget karena ada banget orang-orang yang akan mandu ngejelasin ke kita sejarah atau apa ya, fakta-fakta dari tempat yang kita mau kunjungin gitu. Jadi nggak cuma jalan-jalan, tapi kita dapat informasi baru. Misalnya kalau teman-teman ke Jogja gitu ya, misalnya kalau berangkat sendiri ke keraton ya udah kan mungkin lihat-lihat sendiri ya, tidak mesti juga ada guide-nya. Tapi kalau bareng sama walking tour ada yang ngejelasin gitu secara detail gitu. Dan nggak jarang juga teman-teman walking tour tuh nambahin juga aktivitas-aktivitas lain. Kayak kemarin ya aku tuh ikut walking tour yang ada di Jakarta, itu tuh ada aktivitas minum tehnya gitu, atau misalnya kita tuh akan dikenalin ke tempat-tempat makan legendaris yang mungkin kalau kita jalan-jalan sendiri kita nggak akan tahu gitu. Bahkan kita juga, apa ya, kadang tuh kalau di akhir sering banget tuh ada kuis. Jadi kalau kita habis dikasih informasi-informasi itu kan, dites gitu ya, apakah kita ingat, apakah kita menyimak dengan diberikan kuis di akhir yang hadiahnya adalah postcard. Jadi bisa banget juga habis walking itu kita kayak punya oleh-oleh gitu pengingat dari walking tour itu sendiri. Jadi bener-bener menurut aku tuh, itu tuh penemuan terbaik sih, walking tour tuh, teman-teman. Mungkin memang belum ada di semua kota ya, ada kota-kota yang masih dia bentuknya tuh, okasional, jadi sekali-sekali aja mungkin hari-hari tertentu, ada yang sudah mingguan, setiap Sabtu Minggu, ada yang kayak Bandung dia mulai Jumat, Sabtu Minggu, atau Jakarta yang setiap hari teman-teman. Mungkin nggak Jakarta sih, Jabodetabek gitu ya judulnya, karena sampai ke Bogor juga, sampai ke mana juga. Jadi, seru banget sih, bisa banget teman-teman buat nyoba ya. Dan itu tuh nggak cuman dari satu komunitas, jadi memang ini penginisiasinya komunitas, kebanyakan. Misalnya mereka orang-orang yang sama-sama suka sejarah, atau orang-orang yang sama-sama suka jalan kaki, kemudian membentuk, apa ya, kegiatan bersama berupa walking tour ini. Jadi beda-beda. Ada misalnya kalau yang aku sering ikut tuh Good Guide gitu ya, atau memang ada yang bener-bener namanya walking tour, atau ada yang namanya bersuka bersukaria, aku lupa, bersukaria walk kalau nggak salah, atau ada yang namanya Historia apa gitu teman-teman. Jadi ada banyak dan teknisnya pun ada yang berbeda-beda. Ada yang misalnya, simpel kita harus ngisi form aja, daftar, ada juga yang misalnya dia tuh harus deposit. Jadi kita harus naruh uang dulu, nanti itu akan dikembalikan. Mungkin sebagai komitmen ya, karena khawatir udah banyak yang booking tiba-tiba hari H pada nggak datang misalnya. Kayak gitu atau gimana. Ada juga yang berbayar. Yang berbayar ini mungkin biasanya memang sudah ada course-course-nya, misalnya memang include nanti makan, include nanti biaya tiket masuk ke sebuah tempat wisata dan lain sebagainya. Jadi, berbeda-beda tergantung dengan ininya, apa namanya, rutenya atau, hal yang akan dilakukan, agendanya. Sekarang tuh emang banyak banget sih teman-teman yang kayak gitu ya. Bahkan kemarin tuh kayak ngecek, biasanya suatu walking tour tuh bekerja sama dengan, brand gitu ya. Jadi akhirnya tuh, setelah selesai dapat, goodie bag misalnya gitu. Atau kerja samanya bahkan dengan alat transportasi. Kalau kemarin tuh ada yang aku lihat dia kerja sama sama motor listrik. Jadi kemudian nggak walking tapi naik motor listrik itu, gitu. Atau ya tadi ada juga kalau teman-teman lihat di Instagram tuh sempat dia bukan walking tour tapi, menamainya tuh apa ya, jajan bareng atau gimana gitu. Jadi lebih ke bener-bener tempat yang dikunjungi tuh tempat makan doang gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ini lebih naik motor juga. Jadi sebenarnya opsi jalan-jalan zaman sekarang tuh sudah banyak yang kayak gitu ya, basisnya mungkin bisa ketemu orang baru, pengalaman baru, makanan baru, yang menurutku sih relatif mudah diakses dan juga menyenangkan buat orang-orang misalnya tadi yang pertama kali ke kota tertentu, nggak tahu apa ya, rekomendasinya itu bisa jadi opsi, gitu teman-teman. Jadi kalau nggak tahu teman-teman mau jalan-jalan bisa banget tuh kayak gitu ya, cari aja di Instagram infonya, kayaknya banyak gitu di sana. Eee, aku sendiri pernah ikut tuh tadi ya, di Jogja aku pernah ikut, di Solo aku pernah ikut, bahkan kayak sekarang tuh aku mikir kalau ke sebuah kota yang bener-bener baru aku ke sana, pasti hal pertama yang aku cari itu ada walking tour-nya nggak sih, gitu.
karena rasanya akan lebih enak ya kalau aku langsung bisa tahu banyak tentang kota baru itu dari guide yang terpercaya gitu. Terus habis itu juga, ada yang tadinya misalnya bener-bener jalan kaki aja menyusuri gang-gang, ada yang dia sampai masuk ke, wahana wisata gitu. Misalnya kemarin tuh sempat yang masuk ke Kebun Raya Bogor, kayak gitu. Jadi ya berbeda-bedalah teman-teman, kayak gitu. Ada juga dia tuh yang berbasisnya bahasa Inggris sehingga bisa diikutin sama wisatawan-wisatawan asing, ada juga yang tadi ya, reguler aja gitu, bisa diikutin oleh wisatawan, domestik, kayak gitu. Seru banget sih menurut aku. Bahkan kayaknya ya, ini tuh akan jadi budaya baru. Kalau mereka tuh bahkan mengkampanyekannya ini adalah wisata, ramah lingkungan gitu ya. Karena tadi tuh mungkin tidak naik kendaraan sehingga tidak menambah polusi gitu, sehat juga kayak tadi ya. Jadi paling sih, mungkin yang kurang nyaman sih panas ya, jadi harus kita bawa topi, kita bawa minum biasanya. Kayak gitu sih. Bayarnya berapa bener-bener nggak dipatok sih teman-teman, jadi biasanya semampunya ada teman-teman yang mungkin punya rezeki lebih dan merasa puas dengan, rutenya, dengan penjelasan Mbaknya tuh bisa ngasih lebih. Ada juga yang kemudian akhirnya ngasih, sebisanya itu tuh nggak pernah dikomentari apa-apa sih aku gitu. Dan tadi juga pembayarannya pun sudah advance ya, karena memang tadi kan ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir kan mereka komunitas yang advance juga ya, ini tuh inovatif gitu, sehingga bisa pakai QRIS juga, kayak gitu. Jadi ya, wah ini sih, bahkan aku sendiri sampai memikirkan aku suka nih kayaknya melakukan hal ini kalau bisa jadi guide-nya kayaknya seru juga gitu ya. Guide-nya sendiri tuh beda-beda banget teman-teman, bisa ketemu guide baru kadang kalau sering banget ikut ketemu lagi guide yang sama gitu. Kebanyakan tuh mereka memang adalah guide-guide yang biasanya di-hire sama wisatawan-wisatawan gitu, terus mereka akhirnya ikut komunitas ini gitu. Jadi menyenangkan banget, banyak yang apa ya, kayak sudah expert membangun suasana gitu. Jadi kegiatannya seru dan gak jarang juga aku memang nggak ada ekspektasi untuk berteman gitu ya dengan teman-teman yang ikut sesama walking tour, tapi kadang tuh kita sering banget tukeran, sosial media gitu, sekedar untuk ngeliat, "Oh dia tuh ikut walking tour lagi tuh," sering ikutan, kayak gitu. Atau misalnya, mmm, apa ya, kita tuh setelah walking tour tuh nambah waktu bareng-bareng tuh dengan makan bareng, karena kan tadi walking tour-nya lama teman-teman, lumayan kayak 2 jaman, sehingga habis itu lapar, ya udah makan bareng, tapi habis itu udah tuh baru pisah gitu. Walking tour-nya pun banyak, ada yang misalnya seriesnya tuh series horor gitu ya teman-teman, jadi dilakukannya malam hari gitu pun ada gitu. Aku lebih seringnya ikut yang pagi sih atau yang, ibaratnya nggak malam lah, masih cerah-cerah gitu. Jadi teman-teman bisa banget tuh ya kalau ada kegiatan ketemu temen lain, tapi waktu ketemunya beda-beda, terus ada selang waktu 2 jam mau ngapain ya, coba cari aja di Instagram, ada nggak sih walking tour yang lagi buka, terus cobain deh ikutan. Mungkin awal-awal bakal mulai kerasa pegel-pegel karena 2 jam, tapi lama-kelamaan tuh nggak kerasa, apalagi kalau guide-nya tadi ya, suasananya, orang-orangnya, menyenangkan, 2 jam tuh nggak kerasa sama sekali sih, kayak gitu. Kalau itu dari aku terkait walking tour ini. Sebenarnya kalau budaya walking tour ini kayaknya juga lebih banyak di luar negeri ya teman-teman, karena orang luar negeri itu lebih ternyata kan lebih sering jalan kaki dibandingkan kita ya. Walaupun mereka punya transportasi misalnya lebih wah juga, orang-orang itu terbiasa banget untuk jalan kaki gitu. Dan aku ngerasa tuh kita jadi dapet taste-nya ya gimana melancong di negara sendiri. Kadang tuh ke kota sendiri aja kita kan nggak kenal ya. Banyak yang nggak taunya ikut walking tour tuh kayak mengenal kembali itu. Mungkin kota-kota yang selama ini kita ngerasa udah lama tinggal di sana, tapi banyak tuh nggak dapet info apa-apa terkait kota itu. Jadi ya menarik sih, bisa bikin refleksi, bisa bikin nambah ilmu gitu. Dan juga mungkin kalau suatu saat kita yang harus ngajak orang jalan-jalan di tempat yang sama, kita jadi bisa ngejelasin gitu. Atau ada hidden gem yang kita nggak bakal bisa tahu kecuali kita adalah guide kayak gitu ya, teman-teman. Jadi banyak, kesempatan atau hal-hal positif yang hadir dari walking tour itu selain juga tentunya badan kita jadi lebih sehat karena kita berolahraga, kayak gitu. Endorfin juga pasti ya, eee, apa namanya, diproduksi tubuh karena kita senang, karena kita berolahraga. Jadi ya rasanya tuh
ini sih, hampir semuanya kayaknya berisi kebaikan sejauh ini ya, mumpung masih pay as you wish, aku juga khawatirnya apakah ini semakin lama dia akan sama seperti ojek online dulu itu yang mungkin awalnya murah lama-lama menjadi mahal, semoga enggak gitu ya, semoga budaya ini semakin menjamur, semoga tadi bahkan kota-kota yang awalnya cuman sesekali atau cuma Sabtu Minggu aja bisa bahkan kayak Jabodetabek yang setiap hari, sehingga teman-teman yang jalan-jalan di hari apapun bisa ikutan, nggak cuman di Sabtu Minggu. Mungkin itu sedikit cerita tentang Walking Tour dari aku, semoga membantu teman-teman semua, eee, kalau misalnya kawan-kawan nyobain boleh ya komen di kolom chat di bawah. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.